wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik semuanya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Untuk data kehadiran hari ini, silahkan kalian isi kehadiran kalian di Google Form melalui link yang udah Ibu share di WhatsApp grup kelas kita ya. Seperti ini, kalian klik link tersebut, nanti akan muncul, lalu kalian isi nama lengkap, nomor absen, lalu kalian klik hadir jika kalian hadir. Langsung saja kita mulai ya pembelajaran daring hari ini. Kalian simak videonya baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya nih, siapa di sini yang di rumahnya punya peliharaan kucing dan ayam? Oke, nah kira-kira yang punya peliharaan kucing, apakah kalian pernah mengamati tidak ya, kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Lalu, apakah ayam juga itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Yuk, simak sama-sama materinya ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu 1. Anak-anak dapat mengetahui cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, anak-anak dapat membuat pola dan mewarnai gambar dekoratif bentuk hewan. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan pola penjumlahan dan perkalian. Setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami perkembangbiakan, salah satunya hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, baik hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Pasti akan mengalami perkembangbiakan. Sama seperti tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Anak-anak di sini, apakah ada yang tahu apa itu generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu 1. Vivipar atau beranak. Yang kedua ada ovipar, yaitu bertelur. Dan yang ketiga ada ovovivipar, yaitu beranak dan bertelur. Baik anak-anak, hewan vivipar atau beranak, hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Oh iya anak-anak, lamanya masa kehamilan ini berbeda antar setiap jenis hewan. Lalu ciri-ciri umum hewan vivipar adalah menyusui anaknya, mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupin dengan rambut. Apakah ada yang tahu contoh hewan vivipar itu seperti apa anak-anak? Ya benar, contoh hewan vivipar adalah seperti kucing, kambing, sapi, anjing,
kelinci, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada ovipar atau bertelur. Hewan yang masuk kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan baru. Oh iya anak-anak, pembuahan pada hewan ovipar ini ada dua macam, yaitu pembuahan eksternal dan pembuahan internal. Apakah ada yang tahu ciri-ciri hewan ovipar itu seperti apa? Baik, jika belum ada yang tahu, ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak menyusui anaknya, tidak mempunyai daun telinga, induk suka mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah unggas. Pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk, sedangkan internal terjadi dalam tubuh induk betina. Lalu, contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal adalah seperti ikan dan katak. Lalu, contoh pembuahan internal adalah ayam, burung, bebek, dan penyu. Baik, kemudian yang terakhir ada ovovivipar atau bertelur dan beranak. Loh, kok bertelur dan beranak? Ya, hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk, lalu dalam tubuh induknya telur itu berkembang biak hingga menjadi hewan baru. Setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Kemudian telur itu akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Anak-anak, contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah seperti ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini pada hewan ada 3 macam. Yang pertama ada membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Ada yang tahu amuba itu apa? Nah, amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Lalu yang kedua ada fragmentasi. Nah, kalau yang ini adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, potongan tubuhnya itu kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Kemudian yang terakhir ada tunas. Kok seperti tumbuhan ya? Prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan. Nah, anak-anak,
Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas yang awalnya menempel pada tubuh induk. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah Porifera atau spons dan Hydra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh untuk menggambar pola dekoratif bentuk hewan. Silahkan kalian amati baik-baik ya gambarnya. Yang pertama ada gambar ikan. Kita bisa menggambar ikan dengan pola angka 0, yaitu bulat. Kemudian yang kedua ada kelinci. Kita bisa menggambarnya dengan pola angka 3. Kemudian ikuti langkah selanjutnya seperti yang ada di gambar tersebut. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal ya anak-anak. Ibu Ani mempunyai telur sebanyak 2 butir telur. Kemudian Ibu Ani membeli telur lagi untuk persediaan di dapur sebanyak 2 butir. Malam harinya Ibu Ani kembali membeli 2 butir telur lagi. Jadi berapa banyak jumlah butir telur yang dimiliki oleh Ibu Ani? Mari kita hitung sama-sama ya anak-anak. Hitung dengan penjumlahan. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kita juga bisa menggunakan perkalian, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan hasilnya pun sama saja, yaitu 6 butir telur yang dimiliki oleh Ibu Ani. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan untuk dipelajari? Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan hari ini ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2 macam, yaitu perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 macam. Ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kemudian perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Nah, sekarang tugas kalian adalah catatlah hewan yang pernah kalian lihat, kemudian ceritakan bagaimana cara hewan tersebut berkembang biak. Baik, jika masih ada yang belum jelas, kalian boleh memutar kembali video ini ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya anak-anak, tugasnya dikerjakan lalu dikumpulkan melalui WhatsApp grup kelas kita. Selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.